Assalamualaikum putaran ketiga. Assalamualaikum putaran Piala Asia 2027. 11 Juni 2024 adalah hari bersejarah bagi timnas Indonesia. Karena mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2027. Serta Indonesia pun memperpanjang nafasnya di babak kualifikasi Piala Dunia dan menjaga asa untuk berangkat ke Amerika 2026 mendatang. 2024 adalah tahun di mana keraguan berubah menjadi keyakinan. Langkah yang dulu dirasa mustahil, kini terukir dengan tinta emas. Dari Stadion Gelora Bung Karno, Garuda terbang lebih tinggi, menembus batas, dan menghentak Asia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bukanlah mimpi, ini adalah realitas baru. Ini adalah Indonesia. This is our time. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, kita berdiri di ambang pintu yang sama, bersama para raksasa Asia. Bukan untuk numpang lewat, tapi untuk bersaing, untuk bertarung, dan untuk menang. Ini bukan sekedar soal sepak bola. Ini tentang harga diri bangsa, tentang semangat yang tak pernah padam, tentang merah putih yang terus berkibar. Inilah cerita tentang kebangkitan, tentang harapan jutaan rakyat yang kembali menyala. Dan inilah perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan semuanya baru saja dimulai. Stadion King Abdullah di Jeddah penuh sesak. Suara penonton tuan rumah menggema. Sebaliknya, supporter timnas Indonesia tidak kalah meriahnya. Lampu stadion terang menerangi lapangan hijau. Kedua tim bersiap. Siap berjuang demi tiket Piala Dunia 2026. Wasit meniup peluit, pertandingan dimulai. Dan dimulailah perjalanan timnas Indonesia di ronde ketiga. Kemudian, pada menit 19, Ragnar Oratmangun mendapatkan bola di kotak penalti. Dengan tenang, dia menendang keras. Bola meluncur deras menjebol gawang Saudi. Stadion terdiam sejenak. Pendukung Indonesia melonjak bahagia, merasakan euforia yang luar biasa. Setelah gol itu, Indonesia bertahan disiplin. Mendekati akhir babak pertama, timnas Arab Saudi juga mendapat peluang emas. Namun, solidnya pertahanan Indonesia mampu menggagalkan peluang tuan rumah. Tapi, pada akhirnya, pertahanan timnas Indonesia yang kokoh berhasil ditembus. Dan pemain timnas Saudi mampu menyeimbangkan skor menjadi 1-1. Di babak kedua, timnas Saudi menggempur habis-habisan pertahanan timnas Indonesia. Hingga pada akhirnya, satu pemain Arab Saudi menekan Marten Paes. Ia mencoba membuang bola, malah justru menendang kaki lawan. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih, dan Arab Saudi berpeluang mencetak gol lewat tendangan penalti. Namun, kiper timnas Indonesia Marten Paes sukses menepis penalti dan menjaga gawang tetap aman. Supporter timnas Indonesia bersorak lega karena skor tidak berubah menjadi 2-1. Sedangkan kubu Arab Saudi terpukul karena eksekutor mereka gagal menunaikan tugas di momen krusial. Mereka berusaha untuk bangkit. Timnas Saudi kembali menggempur pertahanan Indonesia dengan gencar. Serangan terus mengalir dari seluruh arah. Tapi, Indonesia tetap kokoh. Namun, skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir. Bagi Indonesia, ini hasil yang layak disyukuri. Tapi sebaliknya, Arab Saudi harus menelan kekecewaan setelah gagal memanfaatkan peluang. Dengan 1 poin di kandang Arab Saudi, Indonesia berhasil membuktikan diri, bukan sebagai lawan yang enteng. Disiplin pertahanan, penyelamatan penalti, dan gol Oratmangun jadi momen sulit dilupakan. Kedepannya, semangat Garuda, makin percaya diri, menatap laga berikutnya.
Stadion utama Gelora Bung Karno benar-benar bergemuruh. Puluhan ribu supporter memadati tribun, membawa semangat dan harapan besar untuk timnas Indonesia. Suasana begitu hidup. Lagu kebangsaan dinyanyikan bersama. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Di tengah atmosfer yang luar biasa ini, timnas Indonesia bersiap menghadapi lawan yang tidak mudah, yaitu Australia. Begitu peluit dibunyikan, Indonesia tampil menyerang. Beberapa kali mengobrak-abrik pertahanan timnas Australia. Namun berlangsung singkat, karena Australia juga langsung tampil menyerang ke pertahanan Indonesia. Mereka main agresif, mendominasi penguasaan bola, dan menekan pertahanan timnas Indonesia dari berbagai sisi. Tapi, timnas Indonesia tidak gentar, karena kiper Marten Paes tampil gemilang. Salah satu momen paling mendebarkan adalah ketika tembakan keras pemain Australia membentur tiang. Meski tertekan, pertahanan timnas Indonesia sangat disiplin. Skor tetap 0-0 hingga turun minum. Babak kedua mulai, timnas Indonesia berusaha memainkan menekan. Tapi pertahanan timnas Australia juga sama-sama sulit. Australia juga ikut menekan dengan gencar. Serangan terus mengalir dari segala arah. Tapi, Indonesia tetap kokoh, dan barisan belakang tampil tenang serta terorganisir. Waktu terus berjalan, dan skor belum berubah. Peluit panjang berbunyi, skor akhir 0-0. Bagi sebagian orang, ini hanya hasil imbang. Tapi, bagi timnas Indonesia, ini adalah kemenangan moral. Tim asuhan Sintayong berhasil menahan sekelas Australia, tanpa kebobolan, meski ditekan habis-habisan. Sedangkan Australia terlihat frustrasi. Kiper Marten Paes jadi bintang utama. Tapi perjuangan seluruh tim juga luar biasa. Ini jadi bukti bahwa sepak bola Indonesia menuju arah yang benar. 2 pertandingan, 2 hasil imbang. Melawan Arab Saudi dan Australia. Bukan awal yang buruk, tapi malam di GBK itu jadi bukti bahwa Garuda mampu berjuang habis-habisan. Mereka bertarung dan terus bertarung demi mimpi kita bersama. Bahrain National Stadium di Rifa dipenuhi lebih dari 10.000 penonton yang mendukung tuan rumah. Suhu udara hangat, gemuruh drum dan sorakan jadi musik latar malam itu. Timnas Indonesia memasuki lapangan dengan tekad membuktikan kualitasnya. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, begitu peluit dibunyikan, tuan rumah tampil menyerang. Tak sampai 15 menit, Bahrain memecah kebuntuan. Muhammad Marhun melepaskan tembakan terukur dan menggetarkan jala Indonesia. Selepas gol tersebut, pemain Bahrain selalu berusaha berakting kesakitan di setiap sentuhan pelanggaran untuk membuang-buang waktu. Dan selepas itu, Bahrain beberapa kali juga berhasil membahayakan.
pertahanan timnas Indonesia. Hingga di menit tambahan babak pertama, Ragnar Oratmangun menyambar umpan silang dengan tendangannya. Bola meluncur dan menembus gawang Bahrain. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Usai istirahat, Indonesia tampil lebih agresif. Rafael Struijk mencetak gol kedua. Lewat sontekannya yang keras, suasana tribun Indonesia bergemuruh. Pendukung tuan rumah terdiam. Ketika wasit menambah perpanjangan waktu hingga menit ke-90+9, ketegangan mencapai puncak. Tapi Muhammad Marhun kembali menjadi pahlawan tuan rumah. Ada kontroversi, karena ofisial hanya menampilkan tambahan 6 menit pada gol yang tercipta. Tapi pertandingan berlangsung hingga 9 menit. Indonesia merasa dirampok oleh keputusan wasit. Meski frustasi oleh akhir dramatis, mental pemain semakin diuji dan terasa. Perjalanan masih panjang, dan masih ada laga lainnya. Puluhan ribu supporter Cina bersemangat menyambut laga penting melawan timnas Indonesia dengan sangat kompak. Lampu stadion terang menerangi lapangan hijau. Kedua tim siap berjuang demi tiket Piala Dunia 2026. Suara peluit dibunyikan wasit. Timnas Indonesia langsung menggempur habis-habisan pertahanan timnas Cina di berbagai sektor. Namun, tidak bertahan lama. Pada menit ke-21, keheningan berubah menjadi sorakan untuk Cina. Bram Abdu, gelandang muda Cina, melepaskan tendangan yang meluncur deras ke sudut gawang Indonesia. Bola bersarang dan skor berubah 1-0 untuk tuan rumah Cina. Namun yang tak diduga-duga, menjelang akhir babak pertama, serangan balik Cina kembali menusuk ke pertahanan Indonesia. Lewat kiriman umpan terobosan yang sempurna, Zhang Yuning tanpa ragu menyambar bola tersebut untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-44. Gol ini membuat udara semakin panas. Tekanan di bangku cadangan Indonesia makin memuncak. Skor masih bertahan hingga jeda. Usai istirahat, timnas Indonesia kembali menggempur pertahanan timnas Cina. Hingga pada akhirnya, timnas Indonesia mendapatkan peluang di menit ke-86. Tom Haye menyambar bola dan menendangnya ke arah gawang Cina dan berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Suasana stadion menjadi bergemuruh, supporter Indonesia bersorak kegirangan. Momen itu memberikan angin segar untuk timnas Indonesia.
Namun, sampai wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan yang penuh ketegangan, Timnas Indonesia tidak mampu menambahkan gol. Timnas Indonesia gagal menyamakan kedudukan. Timnas Indonesia pulang dengan pelajaran penting untuk tidak sedikit pun memberikan celah kepada lawan. Karena dalam sekejap, kita yang akan dihukum. Skor 2-1 bukan akhir. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan di laga-laga selanjutnya. Stadion utama Gelora Bung Karno dipenuhi lebih dari 60.000 penonton yang datang memberikan dukungan bagi Timnas Indonesia. Suasana semakin bergemuruh saat lagu kebangsaan mengudara, dan bendera merah putih berkibar di setiap sudut tribun. Malam itu Garuda harus menghadapi Jepang, Raja Asia yang datang dengan kepercayaan diri tinggi. Wasit meniup peluit, pertandingan dimulai. Dan dimulailah perjalanan Timnas Indonesia di ronde ketiga di game kelima. Timnas Indonesia langsung berinisiatif menyerang pertahanan Jepang dari berbagai sudut. Namun keadaan malah berbalik. Pertandingan baru berjalan 35 menit saat insiden pertama terjadi. Justin Hubner, pemain belakang Indonesia, tanpa sengaja mendorong bola ke gawangnya sendiri setelah ditekan pemain lawan. Skor berubah jadi 0-1 untuk Jepang. 5 menit berselang, Takumi Minamino yang mencatatkan namanya di papan skor. GBK jadi hening sesaat melalui ledakan sorakan di tribun Jepang. Skor menjadi 0-2 hingga babak pertama usai. Usai jeda, Timnas Jepang tak menurunkan intensitas. Di menit 50-an, Hyasa Maurita memanfaatkan tendangan Marten Paes yang salah arah. Dia menembak bola tersebut ke arah gawang Indonesia, namun Jai Itzen gagal fokus dan bola meluncur di bawah kakinya. Dan sekarang skor berubah menjadi 0-3. Lalu pada menit ke-69, Yukinari Sugawara menutup pesta gol dengan sontekan sederhana di muka gawang. Dan menjadikan skor 0-4 atas keunggulan Jepang. Hasil ini jadi gambaran selisih kelas dan pengalaman. Kedepan perbaikan taktikal dan penyelesaian akhir akan jadi fokus utama. Meski gagal meraih poin di kandang sendiri, perjalanan timnas belum selesai. Malam di GBK mengajarkan Indonesia bahwa mencetak gol lawan juara Asia bukan pekerjaan mudah. Tetapi dengan dukungan penuh dari supporter, Garuda akan terus terbang dan berjuang demi impian Piala Dunia 2026. Stadion utama Gelora Bung Karno kembali bergemuruh.
Puluhan ribu supporter merah putih menyerbu tribun, meneriakkan yel-yel, dan melambaikan bendera. Malam itu, Garuda menyambut Arab Saudi dalam duel penentu nasib di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kick-off baru saja dimulai, dan timnas Indonesia langsung menunjukkan taringnya. Namun, seperti pepatah mengatakan yang sering kita jumpai, bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Memasuki menit 30-an, Marcelino Ferdinand melepaskan tembakan indah ke sudut gawang Arab Saudi. Dan semua itu berkat umpan matang dari Ragnar. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Indonesia. Supporter di GBK bersorak keras. Itu gol yang sangat dinanti-nantikan. Gol ini membuat udara semakin bergemuruh. Skor masih bertahan hingga jeda. Usai istirahat, timnas Indonesia kembali menggempur pertahanan timnas Saudi. Hingga pada akhirnya, timnas Indonesia mendapatkan peluang di menit ke-57. Marcelino Ferdinand kembali mencetak gol spektakuler dan berhasil menggandakan kedudukan menjadi 2-0. Suasana stadion menjadi pecah bergemuruh. Supporter Indonesia bersorak kegirangan. Momen itu memberikan angin segar untuk timnas Indonesia. Dan jangan lupa, ini semua kerja keras dari Versdong yang berlari dari ujung kotak penalti Indonesia sampai ujung kotak penalti timnas Arab Saudi. Namun, drama muncul jelang menit-menit akhir. Justin Hubner mendapat kartu merah akibat pelanggaran yang dia lakukan. Sehingga, Indonesia harus bertahan dengan 10 pemain. Tapi meski kalah jumlah, Garuda tetap tampil tangguh hingga peluit akhir. 2-0 untuk Indonesia. Ini adalah kemenangan pertama Garuda atas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan ini atas timnas Saudi bukan sekedar angka di papan skor. Ini sejarah, karena pertama kalinya Indonesia menaklukkan mantan juara Asia. Lebih dari itu, ini jadi bukti dengan kerja keras, disiplin dan semangat pantang menyerah, Garuda siap terbang lebih tinggi menuju Piala Dunia 2026. Stadion Sydney Football Stadium jadi saksi laga penentuan. Suara penonton tuan rumah menggema. Sebaliknya, supporter timnas Indonesia tidak kalah meriahnya. Lampu stadion terang menerangi lapangan hijau. Dan jangan lupa, Indonesia datang dengan motivasi tinggi, pulih dari hasil imbang dan kalah telak di beberapa laga sebelumnya. Namun, mereka menghadapi tim favorit di grup C, yaitu Australia, yang masih menebar ancaman besar. Ditambah, STY sudah tidak lagi melatih timnas Indonesia karena digantikan oleh Coach Patrick Kluivert. Tentunya dengan visi dan strategi yang baru. Kedua tim bersiap, siap berjuang demi tiket Piala Dunia 2026. Wasit meniup peluit, pertandingan dimulai. Dan dimulailah perjalanan era Coach Patrick Kluivert di timnas Indonesia di ronde ketiga. Timnas Indonesia langsung bermain menekan di awal pertandingan. Tidak bertahan lama. Pada menit ke-6,
Kita mendapatkan penalti setelah Rafael Struijk dilanggar di kotak terlarang. Kevin Dix maju sebagai eksekutor, tapi tendangannya membentur tiang dan gagal berubah menjadi gol. Tidak menunggu lama, di menit ke-17-an, Martin Boyle mendapatkan penalti. Dan tendangannya berhasil menjebol gawang Indonesia. Satu 0 untuk Australia. 2 menit kemudian lewat serangan balik cepat, Nissan Valipilai melepaskan tendangan yang melayang melewati Martin Paes. Membuat skor menjadi 2-0. Tidak berhenti di situ. Di menit ke-34, Jackson Irvine mencetak gol lewat bola muntah dari situasi rebound. Australia unggul 3-0. Gol ini membuat udara semakin panas. Tekanan di bangku cadangan Indonesia makin memuncak. Skor masih bertahan hingga jeda. Usai istirahat, timnas Australia kembali memanfaatkan situasi bola mati. Hingga pada akhirnya, lewat sepak pojok, Lewis Miller menanduk bola ke gawang timnas Indonesia. Menjadikan skor bertambah menjadi 4-0. Meskipun tertinggal telak 4-0, timnas Indonesia mendapat tanda harapan. Hingga pada akhirnya, gol debut oleh Romeni dari eksekusi dalam kotak penalti di menit ke-78. Suasana stadion menjadi bergemuruh. Supporter Indonesia bersorak kegirangan. Momen itu memberikan angin segar untuk timnas Indonesia. Dan gol ini menjadi penghibur di malam yang berat. Tapi tak lama kemudian, di menit-menit akhir, Australia menutup malam dengan gol kelimanya lewat Jackson Irvine. Skor akhir 5-1. Australia nyaman di posisi kedua grup C, sementara Indonesia turun ke posisi kelima. Hasilnya mengecewakan, tapi Indonesia punya potensi untuk bisa bermain menyerang, walaupun masih mentah, dan itu terlihat di awal-awal pertandingan. Namun strategi Coach Patrick Kluivert masih terlalu dini untuk diterapkan. Debut oleh Romeni dan gol di area kotak penaltinya jadi sinyal adanya talenta baru dan ketajaman di depan gawang. Namun eksekusi penalti awal yang gagal jadi poin pembelajaran, bahwa penyelesaian akhir dan disiplin saat di bawah tekanan perlu ditingkatkan. Stadion utama Gelora Bung Karno kembali dipenuhi supporter Garuda. Timnas Indonesia ingin bangkit setelah dihajar Australia dengan skor telak. Malam itu Garuda menyambut Bahrain dalam ajang merebut kemenangan yang sebelumnya tertahan. Kick-off baru saja dimulai. Sejak peluit pertama, anak asuh Patrick Kluivert tampil penuh determinasi. Menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan sejarah kelam terulang. Dan hingga pada akhirnya peluang berbuah hasil di menit ke-24. Oleh Romain Comini menyambar umpan matang dari Marcelino Ferdinand. GBK meledak, skor 1-0 untuk Garuda. Setelah gol tersebut, skor masih bertahan hingga jeda.
Usai istirahat, Bahrain coba masuk pertahanan Indonesia. Bahrain bahkan hampir mencetak gol, tapi Rizky Ridho dengan sigap menggagalkannya. Timnas Indonesia sesekali melancarkan serangan balik. Marcelino Ferdinand nyaris menggandakan skor lewat tendangannya, tapi bola masih melebar. Kemudian Ricky Kambuaya memberikan sebuah umpan trivela yang sangat cantik kepada Eliano Renders. Tapi Renders juga gagal mencetak gol. Skor 1-0 bertahan sampai wasit meniup peluit panjang. Timnas Garuda meraih kemenangan krusial. Dan poin plusnya, Timnas Indonesia akhirnya menuntaskan dendam dengan cara yang luar biasa. Setelah drama menyakitkan di leg pertama dengan tragedi 90+9, atau hingga 99 menit, dan aksi guling-guling kontroversial dari pemain Bahrain, kali ini Garuda memberikan pembalasan yang sempurna. Gol serta peluang spektakuler dan dominasi permainan menjadi jawaban bahwa misi balas dendam sempurna. Garuda bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Garuda siap terbang lebih tinggi, siap menuju ke putaran keempat di panggung Piala Dunia 2026. Stadion Utama Gelora Bung Karno kembali jadi lautan merah putih. Ini adalah laga kandang terakhir Indonesia sebelum tandang ke markas Jepang. Tekanan tinggi, dukungan ribuan supporter, dan harapan besar semua bercampur di atmosfer malam itu. Kick-off baru saja dimulai, dan Timnas Indonesia langsung menunjukkan taringnya serta menggempur habis-habisan pertahanan negeri tirai bambu di menit-menit awal. Sejumlah upaya tembakan spekulasi yang dilakukan oleh Romeni, Egy Maulana Fikri, dan pemain lain gagal menemui sasaran. Tak lama kemudian, Ricky Kambuaya dijatuhkan pemain belakang China di kotak terlarang. Dan setelah wasit mengecek VAR, wasit memberikan keputusan penalti untuk Timnas Indonesia. Oleh Romeni yang maju sebagai eksekutor, berhasil membobol gawang China dengan sempurna. Gol ini memberi euforia besar di GBK. 1-0 untuk Indonesia. Skor masih bertahan hingga turun minum. Usai istirahat, Timnas Indonesia kembali meningkatkan intensitas untuk menggempur pertahanan Timnas China. Namun itu semua tidak bertahan lama. Kiper Emil Audero yang menjalani debutnya malam itu melakukan beberapa penyelamatan penting dan menjaga gawang tetap aman. Masuk ke menit 70-an, Beckham Putra mendapatkan operan dan masuk pertahanan China. Dia mengoper bola kepada Kevin Dix dan langsung ditendang ke arah gawang. Namun ditepis kiper dari China. Dia mencoba untuk kedua kalinya, tapi tendangannya masih melebar. Wasit meniup peluit panjang, skor 1-0 bertahan. Ini berarti kemenangan kandang terakhir putaran ketiga untuk Indonesia, serta clean sheet pertama Emil Audero di debutnya. Timnas Indonesia selesai di posisi keempat grup C dengan 12 poin. Indonesia resmi lolos putaran keempat karena Bahrain kalah dari Arab Saudi.
Laga berikutnya melawan Jepang jadi terasa tidak ada beban karena posisi Indonesia sudah aman, walaupun nanti Indonesia dibantai Jepang sekalipun. Stadion Suita City di Osaka dipenuhi supporter tuan rumah. Sebaliknya, supporter Timnas Indonesia tidak kalah meriahnya. Kedua tim memasuki lapangan serta menyanyikan lagu kebangsaan bersama. Tim Garuda dan Negeri Samurai bersiap. Dan laga ini menjadi penutup kualifikasi Piala Dunia 2026 bagi Timnas Indonesia yang sudah dipastikan masuk ke babak selanjutnya. Wasit meniup peluit, pertandingan dimulai. Timnas Indonesia mencoba tampil berani sejak awal, tapi Jepang langsung mendikte permainan. Tidak bertahan lama, pada menit ke-14-an, Daichi Kamada mencetak gol lewat sundulan, memanfaatkan umpan silang. Indonesia tertinggal 1-0. 4 menit kemudian, Takefusa Kubo menggandakan skor dengan tembakan tendangan jarak dekat. Skor jadi 2-0. Dan jelang turun minum, Daichi Kamada kembali memecah kebuntuan di masa injury time babak pertama. Membawa skor menjadi 3-0. Skor bertahan hingga jeda. Usai istirahat, Timnas Jepang tak mengendur. Hingga pada akhirnya, Ryoya Morishita mencetak gol keempat melalui kerjasama apik. Tapi tak lama kemudian, Shuto Mashino menambah penderitaan Indonesia. Skor sekarang 0-5. Dan tidak sampai di situ. Mao Hosoya menutup pesta gol Jepang. Skor akhir menjadi 0-6. Kalah 0-6 di kandang lawan memang menyakitkan, tapi ini juga jadi momen refleksi. Perbedaan level antara tim tertinggi Asia dan Indonesia masih lebar. Pertahanan perlu diperbaiki, terutama dalam duel bola dan kerjasama di lini belakang. Kedewasaan mental serta eksekusi tekanan juga jadi catatan penting, terutama saat menghadapi tim dengan agresivitas tinggi seperti Jepang. Namun, Indonesia sudah aman ke babak 4. Hasil terakhir ini tidak memutus jalan Timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026. In audio.